Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Akiko Munaola. Jadi di video kali ini, saya ingin membahas sedikit tentang pembibitan kelapa sawit pada proses pre-nursery. Maka, tanpa berbasa-basi, langsung saja kita masuk kepada tahap pembahasannya. Pembibitan kelapa sawit pada proses pre-nursery di PPKS Kebun Pancur, Kecamatan Tanjung Morawa dilakukan selama kurang lebih 3 bulan dengan menggunakan polybag berukuran kecil atau baby bag. Pada proses pembibitan kelapa sawit di pre-nursery ini terdapat 10 proses, yaitu persiapan lahan, pemberian naungan, media tanam, layout, persemaian, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pengendalian gulma, penyiraman, seleksi, dan pengangkutan bibit penyakit. Langsung saja yang pertama ada persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahan. Lokasi lahan pembibitan harus dekat dengan sumber air, tanah rata, tidak rawan banjir, mudah dijangkau, dan bebas dari gangguan hewan ternak maupun hewan liar. Sumber air hal yang utama harus diperhatikan guna mencukupi kebutuhan air pada pembibitan. Kemudian yang ke B adalah pemberian naungan. Pemberian naungan di tahap pembibitan awal menggunakan paranet dengan ketepatan 60% yang airnya lanjut. B. Pemberian naungan. Pemberian naungan di tahap pembibitan awal menggunakan paranet dengan kerapatan 60%, yang artinya cahaya yang masuk ke lokasi pembibitan adalah sekitar 40%. Dengan ketinggian tiang naungan 2 meter dari permukaan tanah. Pemberian naungan dimaksudkan untuk mengatur presentasi penerimaan cahaya sesuai kebutuhan pertumbuhan tanaman. Naungan yang relatif rapat dapat menciptakan kondisi iklim mikro yang cenderung terjaga dengan baik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bibit pada intensitas cahaya yang relatif sedikit. Paranet adalah sebagai bahan pembuat naungan dan pelindung tanaman. Paranet atau jaring peneduh saat ini penggunaannya sudah sangat meluas, terutama untuk menaungi tanaman yang masih dalam pembibitan. Paranet dibedakan menurut tingkat kerapatannya, mulai dari 20% sampai 80%. Pada paranet dengan kerapatan 80% mampu menghalangi sinar matahari sebesar 80%, sehingga masuk ke lahan 20% saja. Kemudian media tanam. Media tanam adalah wadah atau tempat yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Tempat akar atau bakal akar akan tumbuh dan berkembang. Pada tahap ini, media tanam yang digunakan oleh PPKS Kebun Aek Pancur adalah baby bag berukuran 22 x 14 cm dengan tebal 0,07 mm. Tanah yang digunakan adalah tanah lapisan atas atau topsoil yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu dan banyak mengandung bahan organik
dengan kelembapan tanah relatif 75 sampai dengan 80%. Tanah atau topsoil adalah tanah yang berada pada bagian atas permukaan bumi dan dapat ditemukan hingga mencapai kedalaman 30 cm. Tanah ini mengandung bahan organik yang tinggi karena proses pelapukan bahan-bahan organik seperti dedaunan atau ranting-ranting kayu yang membusuk. Manfaat tanah atau topsoil ini adalah untuk dapat memperbaiki struktur tanah dan dapat memperbaiki udara di dalam tanah, serta sebagai media tumbuh yang menjadi sumber utama pemasok nutrisi kebutuhan bibit sawit yang penting untuk pertumbuhan. Tanah sebelum diisi ke baby bag diayak dengan menggunakan ayakan dengan ukuran 1 cm dan dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis 2 gram per baby bag. Pupuk dolomit mengandung unsur hara kalsium oksigen atau Ca0 dan magnesium oksida atau MgO, berguna untuk menyembuhkan tanah dan menetralkan keasaman atau menaikkan pH tanah. Bibit kelapa sawit cocok dibudidayakan pada pH tanah 5,5 sampai 7,0 dalam pengisian tanah ke dalam baby bag. Tanah harus diisi sampai ketinggian 2 cm dari bawah bibir baby bag. Pada saat menanam kecambah ke dalam baby bag harus diperhatikan plumula atau bakal batang berwarna kekuning-kuningan dan radikula atau bakal akar berwarna keputih-putihan. Ciri-ciri kecambah yang normal adalah radikula lebih tinggi dari plumula. Radikula dan kecambah yang normal adalah radikula lebih tinggi radikula dan plumula tumbuh lurus serta berlawanan arah. Panjang maksimum radikula adalah 5 cm dan plumula 3 cm. Kecambah ditanam dengan plumula menghadap ke atas dan radikula ke bawah sedalam 2-3 cm. Kemudian selanjutnya ada layout persemaian. Layout persemaian merupakan suatu tempat yang digunakan untuk memproduksi bibit tanaman kelapa sawit yang siap ditanam untuk periode kegiatan penanaman tertentu. Baby bag berisi tanah disusun rapat dan rapi, membentuk bedengan dengan ukuran 12 kantong melebar atau lebar 12 kantong, bertujuan untuk memudahkan perawatan dan pengendalian gulma dalam proses pre-nursery. Karena panjang rata-rata tangan orang dewasa di Indonesia hanya dapat mencapai 6 kantong baby bag dari setiap sisi, dan panjangnya tergantung kepada jumlah bibit per nomor kelompok kategori. Pinggir bedengan diberi palang kayu atau disemen agar baby bag tidak tumbang.
antara bedengan disediakan jalan kontrol 50 cm memanjang. Persemaian setiap bedengan dilengkapi dengan papan nama yang berisi jenis tanaman, jumlah, dan tanggal. Persemaian kegiatan di persemaian secara lengkap meliputi penyiraman, perumputan, dan pemupukan, pemberantasan hama, dan penyakit. Kemudian selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan dilaksanakan pada periode umur bibit 1-3 bulan. Pemupukan dilakukan pada saat bibit berumur 4 minggu setelah tanam, yaitu ketika bibit memiliki 1 helai daun berwarna hijau tua. Standar pupuk yang diberikan di PPKS Kebun Sei Aik Pancur pada saat pre-nursery adalah pupuk urea dan pupuk NPK-Mg dengan perbandingan 15-15-64 atau N 15%, P 15%, K 16%, dan Mg 4%, yang berperan penting untuk pertumbuhan dan melengkapi unsur hara sesuai dengan kebutuhan bibit kelapa sawit. Kandungan unsur hara yang terkandung di dalam NPK-Mg dan urea adalah sebagai berikut. Nitrogen. Yang pertama adalah nitrogen. Nitrogen sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman, sehingga banyak diperlukan dalam tahap pembibitan, pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif, juga membutuhkan asupan unsur hara yang satu ini, yaitu nitrogen. Pertumbuhan dari bibit sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur penting ini. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan daun jadi berwarna hijau pucat dan kekuningan. Tulang daun berubah warna menjadi kuning cerah dan bibit menjadi kerdil. Contoh jenis pupuk yang mengandung unsur nitrogen yaitu pupuk urea dan NPK-Mg. Kemudian kandungan berikutnya yaitu adalah fosfor atau biasa disingkat dengan P. Fosfor berguna untuk membantu fotosintesis di bagian daun. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan bintik kuning di bagian daun. Biasanya terus menyebar hingga menyatu, bahkan bisa membuat seluruh bagian daun menjadi orange. Kemudian unsur selanjutnya adalah kalium atau K. Kalium berguna untuk membantu meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun, dan hama. Unsur kalium juga mengatur fungsi stomata pada daun dan berperan penting dalam penyerapan fotosintesis. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Dan unsur selanjutnya dan yang terakhir adalah magnesium atau Mg. Magnesium berguna untuk proses pembentukan klorofil dan mengendalikan tingkat
keasaman dalam sel. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan ujung daun berwarna kekuning-kuningan ketika terkena sinar matahari. Semakin lama, daun-daun tersebut bisa berubah menjadi warna coklat, bahkan bisa sampai kering. Nah, kemudian cara aplikasi pupuk. Cara aplikasi pupuk selalu dalam bentuk liquid atau cairan dengan cara menyiramkan larutan pupuk ke tanah dalam kantong. Pengaplikasian pupuk tidak boleh diaplikasikan dalam bentuk granular atau butiran. Karena apa? Karena dapat menyebabkan kerugian dengan efek kontak atau terbakar pada tanaman. Rekomendasi jadwal pemupukan dan dosis pupuk di kebun yaitu minggu setelah tanam. Untuk minggu pertama, siram sebanyak 1 liter. Kemudian siram sebanyak 2 liter. Kemudian 3 minggu setelah tanam, siram sebanyak 1 liter. Kemudian 4 minggu setelah tanam, siram pupuk urea sebanyak 20 liter. Kemudian 5 minggu setelah tanam, siram pupuk NPK mg sebanyak 20 liter. Kemudian 6 minggu setelah tanam, siram 50 gram pupuk urea sebanyak 20 liter. Kemudian 7 minggu setelah tanam, siram dan menggunakan pupuk NPK mg 50 gram sebanyak 20 liter. 8 minggu setelah tanam, siram pupuk urea 50 gram beserta air 20 liter. Kemudian 9 minggu setelah tanam, siram air 20 liter beserta pupuk NPK 75 gram. Kemudian 10 minggu setelah tanam, siram 20 liter air beserta pupuk urea 75 gram. Kemudian 11 minggu setelah tanam, siram 20 liter air dengan pupuk NPK 150 gram. Dan 12 minggu setelah tanam, siram 20 liter air dan pupuk urea 150 gram. Dari penjabaran di atas atau perjabaran tadi, pada minggu setelah tanam, pada 4, 5, 6, 7, 8 minggu setelah tanam, baik pada pupuk NPK atau urea diberikan sebanyak 50 gram yang dilakukan di dalam dilarutkan dalam 20 liter air. Pada minggu 9 sampai 10 minggu setelah tanam diberikan 75 gram dalam 20 liter air. Dan pada 11 sampai 12 minggu setelah tanam diberikan 150 gram dalam 20 liter air. Kemudian dilanjutkan dengan pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit pada pre-nursery dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan menggunakan insektisida dan fungisida
Insektisida yang digunakan dengan merek dagang Sentador berfungsi untuk membasmi hama. Hama yang menyerang bibit pre-nursery antara lain adalah belalang, Oryctes, dan ulat kantong jenis MC atau Mahasena corbate. Sedangkan fungisida yang digunakan dengan merek dagang anti-startup dan skor 250 EC berfungsi untuk membasmi jamur. Jamur yang sering muncul pada tahapan pre-nursery ini adalah bercak pada daun Pulvoraria sp. Dosis yang diberikan baik pada insektisida dan fungisida dengan merek dagang Sentador dan anti-startup dan skor 250 EC diberikan sebanyak 100 cc dalam 15 liter air. Masing-masing baby bag mendapatkan 2 cc untuk 1 kali pengendalian hama dan penyakit yang diaplikasikan dengan cara penyemprotan. Pengendalian gulma selanjutnya adalah pengendalian gulma. Pembibitan harus tetap dijaga bebas dari gulma. Pengendalian gulma Pengendalian gulma pada pre-nursery dilakukan dengan menyiangi gulma secara manual yang ada pada baby bag tanpa ada ketentuan waktu penyiangan. Termasuk juga pekerjaan penambahan tanah dalam kantong bagi bibit-bibit yang terbuka dasar bonggol, akarnya, dan bibit yang doyong. Selanjutnya ada penyiraman. Penyiraman di pre-nursery dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari dengan volume air 1 liter per baby bag atau hingga tanah menjadi jenuh. Penyiraman pada pagi hari dimulai pada pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Barat dengan volume air 500 mm per baby bag. Sedangkan penyiraman sore hari dilakukan pada pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat dengan volume air 500 ml per baby bag. Penyiraman di pre-nursery secara manual dengan menggunakan selang dan gembur air. Penyiraman pada siang hari tidak dilaksanakan karena pada siang hari proses penguapan tanaman sangat tinggi. Air yang cepat menguap akan membuat komponen mineral atau zat terlarut lainnya yang sebelumnya terkandung di dalam air siraman akan tertinggal di permukaan daun atau bagian tanaman lainnya. Hal ini tidak baik bagi tanaman dan dapat membuat tanaman mati. Jika sore hari hujan dengan curah hujan lebih dari 10 mm, maka di pagi hari tidak perlu dilakukan penyiraman. Kemudian ada seleksi. Seleksi bibit dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi bibit yang abnormal ataupun bibit yang terkena penyakit dan mempertahankan bibit yang benar-benar sehat, normal, dan bermutu baik. Seleksi di pre-nursery dilakukan dengan 2 tahapan. Tahap pertama, dari umur 6 sampai 8 minggu, dilakukan seleksi bibit
abnormal seperti 2 bibit yang tumbuh dalam satu baby bag, dan bibit yang terkena penyakit seperti bercak coklat pada daun dan daun dengan strip kuning atau chimera. Di tahap kedua, sesaat sebelum dipindahkan ke polybag, dengan umur 3 bulan dilakukan seleksi bibit abnormal seperti bibit kerdil atau bibit tanaman yang dilakukan atau bibit tanaman mengalami pertumbuhan lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Bibit tegak atau bibit jantan. Kemudian 2 bibit yang tumbuh dalam satu baby bag dan bibit yang terkena penyakit seperti bercak coklat pada daun dan daun dengan strip kuning atau chimera. Hasil seleksi bibit yang abnormal akan dimusnahkan kecuali bibit yang tumbuh dalam satu baby bag. Bibit tersebut akan dilakukan pengendalian dengan cara memisahkan bibit dan memindahkannya ke masing-masing baby bag yang baru. Hasil seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dibuang dan dibakar. Tujuannya untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur. Kemudian selanjutnya ada pengangkutan bibit. Ini adalah tahap yang terakhir. Bibit yang lolos seleksi selanjutnya dipindahkan ke lokasi main nursery atau tempat pembibitan utama. Pengangkutan bibit pre-nursery menggunakan mobil pick-up dengan merek L300 yang bisa memutar 200 sampai memuat 200 sampai dengan 250 bibit sekali angkut. Pengangkutan bibit dilakukan secara hati-hati agar bibit sampai ke lokasi main nursery tanpa mengalami kerusakan. Nah, mungkin itu saja proses daripada pembibitan kelapa sawit di pre-nursery. Untuk video selanjutnya, maka akan kita lanjutkan kepada pembahasan proses kelapa sawit pada proses main nursery. Ya, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi proses kelapa sawit pada proses pre-nursery. Dan di video selanjutnya maka akan kita lanjutkan pada proses main nursery. Bagi teman-teman yang masih penasaran akan kelanjutannya, maka boleh klik video selanjutnya pada link deskripsi yang ada di bawah video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.